Halo, saya Dian Jagadita, F31190113 dari Ditika Manajemen Perdagangan. Di sini saya akan menjelaskan edukasi K3 di lingkungan pergudangan. Aktivitas perdagangan internasional bukan saja meliputi bongkar muat barang di pelabuhan, namun juga aktivitas di pergudangan. Untuk itu, edukasi K3 harus dilakukan di area pergudangan. Yang pertama, pengoperasian forklift. Kecelakaan paling sering terjadi melibatkan pejalan kaki. Forklift tumbang ketika mengangkat beban terjatuh ketika diangkat, pekerja yang tertimpa beban, dan tabrakan forklift. Untuk itu, operator wajib mengikuti pelatihan sehingga dapat mengoperasikan forklift dengan benar dan aman. Selain itu, forklift juga harus dirawat dan diperiksa secara berkala. Operator juga harus mengikuti SOP dalam pengoperasian. Yang kedua adalah teknik manual lifting atau handling. Jika teknik ini tidak dilakukan dengan tepat, akan berisiko mengakibatkan cedera seperti radang otot dan kesleo. Bahkan juga dapat menyebabkan kelelahan. Untuk itu, perusahaan harus melakukan penilaian risiko pada seluruh aktivitas manual handling dan aktivitas yang berisiko menimbulkan cedera. Dan perusahaan dapat mendesain ulang teknik manual handling dan menggantinya dengan teknik pengangkatan mekanis, misalnya menggunakan lift truck, pallet truck, dan trolley. Yang ketiga adalah hazard communication. Ada gudang yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia yang dapat menimbulkan kebakaran, beracun, dan bahaya lainnya. Untuk itu, perusahaan harus memastikan bahwa bahan kimia yang ada memiliki Material Safety Data Sheet atau MSDS yang lengkap, dan juga harus memasang rambu K3 bahan kimia di area yang terlihat jelas dan dapat dimengerti oleh pekerja. Dalam menangani bahaya yang timbul akibat bahan kimia, harus menggunakan petunjuk dari MSDS, dan juga harus ada pelatihan khusus bagi pekerja dan juga memberlakukan SOP yang sesuai. Serta pekerja harus dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri. Yang keempat adalah penyusunan palet atau racking. Jika penyusunan palet atau barang tidak benar, akan mengakibatkan jatuhnya barang dan mencederai pekerja. Untuk itu, jangan gunakan palet yang sudah rusak atau rapuh. Jangan menyimpan barang dengan beban berlebih di atas palet. Dan palet atau barang harus diletakkan di permukaan yang datar. Tempatkan barang yang beratnya lebih di posisi bawah atau menengah pada rak. Gunakan forklift sebagai alat bantu untuk menyusun barang di rak yang tinggi. Lakukan pemeriksaan berkala pada rak. Dan juga jangan memanjat rak atau palet yang disusun untuk menghindari resiko terjatuh. Untuk pekerja harus menggunakan APD pendukung seperti safety helmet, sarung tangan, sepatu safety, dan APD lainnya. Yang terakhir adalah terpleset dan tersandung atau slip and fall. Kecelakaan terpleset dan tersandung dapat menimbulkan cedera yang serius. Lebih fatalnya lagi dapat berujung pada kematian. Penyebab terpleset biasanya karena lantai licin. Sedangkan penyebab tersandung karena banyak hambatan di area pejalan kaki seperti kabel yang melintang atau penempatan barang tidak rapi, dan masih banyak lagi. Untuk itu, pastikan lantai di area kerja harus bersih. Rencanakan rute operasi kerja untuk memastikan tidak adanya hambatan seperti penumpukan barang, peralatan, atau limbah yang mengganggu di area pejalan kaki. Pasang pelapis anti-slip pada lantai kerja. Pasang rambu sesuai potensi bahaya seperti rambu terpleset dan tersandung. Pastikan pencahayaan di area kerja memadai. Periksa kondisi lantai kerja. Jika ada kerusakan atau tidak rata, harus segera diganti. Tutup kabel listrik atau selang yang melintang. Hal itu untuk meminimalisir risiko tersandung dan melindungi kabel atau selang dari kerusakan. Gunakan alas kaki yang tepat dan anti-slip saat beraktivitas di area gudang. Demikian edukasi K3 yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.